kedua belah tanganmu katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku mau setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku, Yesus. Sekali lagi katakan kepada Dia, Dia Tuhan yang berjanji dan tak pernah mengingkari. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang
Kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauh aku dari kasihmu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Mari kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia ini dan kekuatannya Tuhan, dunia ini dan segala pesonanya tak dapat menjauhkan kami Tuhan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Oh, selama ya Allah Bapa Syirah, I'm living for You Lord, to worship You here and beyond. Mari katakan sekali lagi, kalau ku hidup, haleluya, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak
tidak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dunia ini tidak punya kuasa menjauhkan kami dari kuasa-Mu Tuhan, dari kasih-Mu Yesus. Haleluya. 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 Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Angkat tanganmu memuji Dia, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat Tuhan saja, katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Memuji Engkau Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan, dan menikmati, oh, oh. Dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati-Mu Tuhan, oh, oh. Dan menikmati semua Tuhan, nikmati Tuhan. Menikmati Engkau, mencintai hadirat-Mu, menyukai hadirat-Mu. Itu yang kami rindukan dalam hidup kami Tuhan. Sebab dunia ini tidak menjanjikan apapun untuk hidup kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang menjanjikan kehidupan, keselamatan yang kekal. Tuhan, terima kasih karena Engkau masih beri kesempatan untuk kami untuk diam di pelataran-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan, mencintai hadirat-Mu, menghidupi hadirat-Mu. Sentuh tiap hati kami Tuhan. Biar kami nikmati Engkau lebih lagi Tuhan dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Ini kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Saudara, kalau saudara merasa capek boleh duduk, tapi kalau saudara pengen berdiri, mau menari, memuji Tuhan, tidak masalah. Tidak ada doktrin untuk berdiri atau naik kaki mau di mana, tapi caramu, hatimu, responmu itu yang ditunggu oleh Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kananmu, katakan, aku punya respon positif terhadap Tuhan. Haleluya. Haleluya. Respon yang positif menghasilkan sesuatu yang positif. Kenapa saudara? Karena ketika respon kita positif, kita beriman mendapatkan sesuatu. Haleluya. Dengan iman kita. Haleluya. Bukti dari segala yang aku lihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan bersama, bersama Rohku ku pasti menang. Dipuji, hormat, kemuliaan, orang dengan senang hati, Raja keagungan. Lagi. Raja keagungan ada di tempat ini, amin. Karena itu saudara jangan malu-malu ketika sembah Tuhan. Lepaskan, jangan malu-malu ya. Tetap berada dalam hadirat Tuhan dan biarkan kreativitas Allah menuntun kita menyembah Dia. Haleluya. Karena hidup kita ini miliknya Tuhan, amin. Haleluya. Boleh jempolnya di atas semua. Asik-asik.
bilang, oh, oh, asik-asik. Semuanya bilang, boleh nggak naikkan atas tangannya? Boleh ya? Coba ya, kita coba. Oh, oh, asik-asik. Luar biasa jemaat Tuhan di tempat ini. Saudara percaya, saya begini, 5 kali mimpin pujian seharian pun begini. Gak akan habis capeknya, karena buat saya ketika sembah Tuhan, ketika menyembah Tuhan tuh gak boleh setengah-setengah. Nanti juga Tuhan setengah-setengah sama kita. Amin. Coba colek kiri kanannya, bilang gak boleh setengah-setengah loh. Oke, yang mau full buat Tuhan, boleh dong jempolnya naik buat Tuhan ya. Katakan. Siap semuanya ya. Asik-asik. Lagi. Asik-asik. Katakan sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku di... Mana tangannya? Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku di... Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Oh, asik-asik. Asik-asik. Jemaat Tuhan saja katakan sayang. Sayang, sayang, disayang. Oh, amin. Aku di... Sekali lagi ya. Mana tangannya? Ditimbang. Haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Asik-asik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita itu bukan sekedar gimmick Tuhan, atau cuma wajah saja Tuhan, tetapi itu sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan dan mengalir dalam hati kami Tuhan. Terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kami gak mau setengah-setengah Tuhan. Dan karena kami tahu Allah kami selalu Allah yang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Hari ini Bapa, kami siap untuk lebih lagi di dalam Engkau. Urapi kami, jamah kami, sentuh setiap hati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.
rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu ini benar-benar hidup dalam hidup saya. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan mengubah hidup saya bahkan lewat lagu ini. Saya ada di Jakarta, saya berasal dari kota Medan. Saya sudah ada di Jakarta dari tahun 1999 sampai hari ini. Saya masuk ke sekolah penginjil di Seminari Betel Petamburan dan akhirnya kuliah dan pelayanan tanpa orang tua saya pernah membiayai saya. Karena perbedaan, bukan perbedaan keyakinan, cuma karena perbedaan gereja saja. Orang tua saya yang latar belakangnya Batak, Totok, dan saya ketika mengambil keputusan untuk sekolah pendeta, sekolah hamba Tuhan yang karismatik, yang jauh dari pemikiran mereka, itu buat mereka a little bit seperti aib ya dalam mereka. Dan saya berangkat ke Jakarta tanpa ada sedikit pun bantuan orang tua saya. Yang saya mau katakan di sini adalah bagaimana Tuhan menuntun hidup saya sepanjang hari-hari ini. Saudara, beberapa bulan yang lalu saya sempat berpikir, Tuhan, saya bekerja pada sebuah yayasan foundation, Belgia Foundation, orang Belgia yang membantu orang-orang susah. Saya pikir ini akan menjadi hal yang terbaik dalam hidup saya karena saya sangat mencintai yang namanya dunia sosial. Tapi apa yang terjadi adalah saya terkaget-kaget setengah mati ketika saya ada di dalam yayasan itu. Saya bergumul sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya udah gak mau lagi Tuhan, saya gak mau ada di tempat ini. Pindahkan saya Tuhan dari tempat ini. Tapi sepertinya saudara, ketika saya minta, saya berlatar belakang seorang guru. Saya seorang guru di sebuah sekolah nasional plus, saya mengajar dalam bahasa Inggris. Ketika saya meminta untuk bekerja, saya gak dapat pekerjaan saudara. Sampai saya tuh udah bingung, Tuhan mau apa Tuhan? Saya mau keluar dari tempat ini, saya gak mau bertahan. Semua orang udah bilang, enggak apa-apa lah Mir, jalanin aja. Saya bilang, enggak, saya gak mau. Saya udah gak mau. Setiap hari saya bangun pagi tuh badan saya sakit semua. Saya gak pengen kerja. Saudara tahu, kalau hidup ini sudah menolak, badan ini susah diajak untuk pergi. Benar gak saudara? Saya mengalami itu saudara. Setiap dua dekat tempatnya saya mual-mual, mau muntah. Saya udah di dalam tempat itu, saya bingung mau kerja apa. Saya sudah gak sanggup dengan tempat itu saudara. Secara manusiawi saya dapat gaji yang besar. Secara manusiawi relasi saya itu orang-orang Eropa. Tapi hati saya gak tenang. Saya tidak mau ada di tempat itu. Satu titik saudara, saya udah pergi sana cari kerja. Dipanggil sana, satu hal, saya tuh gak pernah mau pakai relasi untuk cari pekerjaan. Banyak orang tawarkan, oh tenang Mirna, nanti kita kasih kamu begini-begini. Tapi saya sudah belajar, ketika saya menaruh pengharapan saya kepada manusia, maka saya akan sangat-sangat dikecewakan. Pergi ke Mawar Sharon, sekolah Mawar Sharon International School. Mereka tawarkan salary yang membuat saya, cuma segitu. Kelapa Gading, Kebayoran Lama, itu jauh. Hidup saya bisa habis di jalanan. Pergi dipanggil ke sana lagi, panggil sana, saya menghabiskan waktu, uang untuk mencari pekerjaan saudara. Sampai pada satu titik saya sudah bilang, udahlah Tuhan, terserah.
kalau saya nggak dapat pekerjaan sampai akhir bulan Juni, saya mau pulang ke Medan. Padahal sebenarnya saya tuh udah nggak mau pulang, saudara. Saya bilang gini, kalau saya pulang ke Medan itu karena saya dapat pekerjaan di Medan, dapat pekerjaan yang lebih baik, saya bisa menghidupi keluarga saya. Karena orang tua saya tahu saya sangat mandiri sekali. Nah, saudara, begitu saya di akhir titik saya sudah tidak mampu, saya harus pergi penginjilan ke Sumatera, dan dana yang kami butuhkan sangat banyak, nggak ada dana juga. Saya udah kok double sih Tuhan. Udah mau penginjilan, gak punya pekerjaan, kok banyak sekali Tuhan mau kasih buat hidup saya. Saya udah nyerah, saudara. Sudah nyerah. Bayangkan hamba Tuhan melayani setiap minggu, tapi bisa bilang nyerah, saudara. Sampai suatu hari, saudara, malam hari, saya ingat sekali hari Selasa, saya lihat di Jobs DB, di web, di email saya, ada lowongan pekerjaan. Saya langsung lamar malam itu juga. Besok paginya saya dipanggil, saudara, bisa nggak sekarang interview? Jam berapa ibu? Jam 9. Oh boleh. Oh yakin ibu? Ya yakin. Saya langsung datang dan tempat itu tidak jauh dari rumah saya. Saya tinggal di Kebayoran Lama, tempat yang memanggil saya itu di Pengumben, pos Pengumben, saudara. Saya datang ke situ dan sekolah itu, sekolah international school, which is really completely nggak pernah saya jalanin ya. Tapi saya harus jalan ke situ, saudara. Saudara, saya tahu, begitu saya masuk interview, bla bla bla, tanya sana, tanya sini, tanya sana. Tiba pada saat gaji, dia tawarkan gaji setengah dari gaji saya sebelumnya. Saya bilang, gak bisa, saya gak bisa dapat terima gaji itu. Kalau saya terima gaji itu, saya gak bisa hidup. Oh begitu ya Miss Mirna. Oke. Saya langsung bilang, wah ini gak diterima ini. Saya balik ke rumah. Itu hari Selasa, saudara. Hari Selasa depan, saya harus sudah berangkat ke Medan. Jadi saudara bayangkan, Selasa, Minggu saya mau pelayanan. Saya sudah, ya udahlah Tuhan, terserah Tuhan, pulang ke Medan. Yang penting saya sudah berusaha, Tuhan. Hari Kamis, tiba-tiba saya dipanggil. Bukan dipanggil, saudara, saya dapat SMS. Congratulations Miss Mirna, we accepted you as a teacher in National High School. Saya berulang-ulang baca, dari dalam hati sampai saya baca, selamat kamu diterima menjadi seorang guru dengan gaji bla 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 yang jauh dari pemikiran saya. Loh, kok bisa gitu ya? Saya langsung, wah Tuhan, Tuhan, saya udah langsung pulang balik. Ini beneran nggak? Saya harus nggak? Saya baca lagi SMS-nya, saudara. Dan sampai sekarang saya mengajar di tempat itu. Saya tahu, saudara, apa yang saya pikirkan. Ketika saat dimana saya sudah pada titik dimana saya bilang, Tuhan, saya menyerah. Tuhan sebenarnya sedang menantikan hal itu. Dimana kau menyerah, di situ kekuatanku akan bekerja. Amin, saudara. Dan saya harus berangkat ke Medan, membawa tim saya, pemain musik, dengan dana yang tidak ada sama sekali. Dan kami masih bisa berangkat sampai ke kota Medan, ke Siantar. Gak punya tempat menginap, tiba-tiba ada yang menawarkan kami tempat tinggal di hotel. Ada yang kasih ini, kasih itu. Semuanya tercukupin. Bayangkan, saudara, kalau Tuhan sudah buka jalan, gak ada satupun manusia yang bisa menutup. Amin, saudara. Saksian hidup saya itu bukan hanya terjadi pada saya. Saudara, bahkan semua kita di tempat ini punya satu hal, yaitu Tuhan. Amin, saudara. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ku tak akan menyerah, ada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati, apa yang belum kami lihat, apa yang belum Tuhan kami dengar, Engkau sudah sediakan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan firman-Mu berkata Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, dan saat ini Tuhan kami mau buka hati kami, dan kami mohon Roh Kudus urapi setiap kami. Roh Kudus bukakan hati dan pikiran kami. Roh Kudus Engkau menolong kami supaya saat kami membaca mendengar firman-Mu, kami mengerti firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami mohon juga Tuhan adakan mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat terbelenggu dibebaskan, dilepaskan, kami yang datang dengan letih lesu berbeban berat kami diberikan kelegaan. Kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami semua menjadi manusia lain dan manusia baru, supaya kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus baik. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus Kristus baik. Buat saya, buat seluruh keluarga saya, Tuhan Yesus Kristus baik. Ya, puji Tuhan, sebelumnya saya perkenalkan, saya bernama Pendeta Yesaya Yongki. Saya diutus oleh Bapak Pendeta Silas Bella yang adalah gembala sidang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya minta maaf saudara yang sebesar-besarnya karena saya berangkat dari Kelapa Gading 5:30 saudara. Tapi begitu masuk jalan Hasim Asari ya, Harmoni belok ke kiri, aduh itu macet sepanjang jalan, tidak bergerak saudara. Ya, dan sampai bergeraknya itu baru setelah dekat Trisakti saudara, baru lepas bisa ke tempat ini. Ya, tadi juga saya turun dari mobil cari tukang ojek, nggak ada ojek, ada motornya nggak ada orangnya. Wah, saya bilang ini ya satu pengalaman di mana ya kita harus tetap semangat walaupun banyak yang menghalangi, merintangi kita untuk beribadah saudara. Ya, puji Tuhan, saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau melihat, saudara, tujuan saudara dan saya kemana? Kemana? Ke surga. Tujuan utama saudara dan saya bukan dunia. Ya, firman Tuhan katakan langit dan bumi akan lenyap. Ya, tujuan hidup saudara dan saya adalah surga, hidup yang kekal. Ya, sekarang mari kita nanti sama-sama lihat bagaimana saya bisa masuk surga. Ya, bagaimana kita bisa masuk surga. Ya, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan bertemu dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat 14b. Ya, jadi untuk masuk surga hidup saudara dan saya harus hidup kudus. Ya, bahkan dalam 2 Petrus 3 ayat 9-10 ya, bahwa untuk menanti kedatangan Tuhan, firman Tuhan katakan betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, oleh sebab itu tidak semua orang Kristen yang berseru Tuhan, Tuhan akan bertemu dengan Tuhan, saudara. Tidak semua orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh akan masuk surga. Hanya orang Kristen yang sudah dipulihkan rohnya, jiwanya, tubuhnya. Ya, oleh sebab itu kalau saudara dan saya mau masuk surga harus sungguh-sungguh. Ya, kalau sungguh-sungguh berapa persen, saudara? 100%. Ya, jadi orang Kristen yang all out 100%. Ya, jangan sebentar ya kita Kristen sebentar bukan. Ya, sehingga ada istilah saudara. Ya, kalau di gereja haleluya, kalau pulang dari gereja halelupa. Ini orang Kristen seperti ini, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Ya, bahkan ya dalam 1 Yohanes 2 dikatakan bahwa pengikut antikris adalah orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Ya,
Orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh nanti tidak akan diangkat dan mereka adalah pengikut-pengikut antikristus. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh memberi diri untuk dipulihkan. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang, saudara dan saya harus dipulihkan. Ya, dipulihkan segambar dengan Yesus. Ya, kita harus segambar dengan Yesus. Ya, seringkali kita nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi hidup kita jauh dari hidup Yesus. Ya, Yesus hidupnya benar-benar suci, saleh, kudus. Yesus hidupnya selalu melakukan perintah-perintah Bapanya yang di sorga. Seringkali kita melanggar firman Tuhan. Ya, dan malam hari ini kita mau melihat pusat hidup kita. Di mana pusat hidup kita? Hati, saudara. Ya, pusat hidup kita adalah hati. Hati kita yang harus dipulihkan dulu. Hati kita yang harus dipulihkan menjadi hati yang baru, saudara. Kalau hatinya lama, ya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, keinginannya lama. Ya, keinginan yang lama itu apa, saudara? Semua yang masih berdosa. Ya, jadi hati yang lama, hati kita harus diganti dengan hati yang baru, roh yang baru. Baru kita bisa berpikir, merasakan, menginginkan semua yang baru. Dan semua yang baru itu adalah firman Tuhan, saudara. Ya, ayo kita buka dulu sama-sama dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal yang ketiga, ayat 23, 24, 25, saudara. Saya undang kita semua, maaf saudara, Amsal pasal 4, maaf saudara. Ya, Amsal yang keempat, pasal 4, ayat 23, 24, 25. Saya undang kita semua hormati firman Tuhan, kita sama-sama akan bangkit berdiri saudara. Ya, sekali lagi Amsal pasal 4, ayat 23, 24, dan 25. Kita baca sama-sama saja ya, 3 ayat ini kita baca sama-sama, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, apa yang paling penting untuk dijaga dalam hidup kita? Ya, mungkin saudara berkata, oh rumah saya harus dijaga, rumah saya mahal, rumah saya ya dipenuhi dengan benda-benda yang mahal, harus dijaga. Tidak salah. Ya, atau saudara berkata, oh yang perlu dijaga adalah mobil saya mahal sekali. Ya, mobil saya baru, tidak salah. Ya, oh yang harus dijaga adalah perusahaan saya, kantor saya, ya, uang saya, harta saya. Ya, saham saya. Ya, mungkin yang saudara akan berkata, ya, semua itu tidak salah. Mungkin istri berkata, oh yang dijaga harus suami saya. Tidak salah. Ya, suami berkata, oh yang jaga harus istri saya. Tidak salah. Ya, mungkin nih, orang tua berkata, oh yang harus dijaga anak-anak saya, harus dijaga. Tidak salah semua. Ya, tapi mari kita perhatikan. Alkitab menuliskan bahwa ya, yang paling penting dijaga adalah hati. Saya baca sekali lagi ayat 22. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa hati kita harus dijaga? Ya, hati ini pusat, saudara. Hati ini center. Ya, kalau hati kita baik, ya, mata kita baik, perkataan kita baik, perbuatan kita baik. Kenapa? Pusatnya baik. Pusatnya sudah dipulihkan, hatinya sudah baru. Ya, tapi kalau hati kita masih hati yang lama, ya, hati yang jahat, hati yang iri hati yang najis, hati yang cabul, ya, hati yang suka menipu orang, pasti pikirannya, perasaannya, kehendaknya, keinginannya seperti itu, saudara. Oleh sebab itu, ya, hati yang harus dipulihkan dulu. Hati ini pusat, hati ini center. Dari hati nanti keluar semua pikiran, keinginan, perasaan, kehendak. Ya, saya mau katakan ini saudara.
Kalau hati kita beres, semuanya beres. Kalau hati kita tidak beres, semuanya nggak beres. Ya, nah, saudara bisa lihat dari buah. Ya, kenapa orang perkataannya jahat? Ya, pikirannya jahat, perbuatannya jahat, hatinya juga jahat, saudara. Ya, hatinya masih jahat, sekalipun dia sudah orang Kristen, sudah melayani. Ya, tapi karena hatinya jahat, semua perbuatan, semua hidupnya jahat. Kenapa? Pusatnya, senternya masih jahat, belum dipulihkan. Ya, oleh sebab itu, saudara harus rindu untuk mengalami pemulihan. Ya, saudara rindu mengalami satu pembaharuan. Ya, dan pemulihan pembaharuan yang paling penting, yang paling utama adalah hati. Sehingga ada satu lagu berkata, hati yang gembira, adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Saudara bilang dulu ke kiri ke kanan, ayo kita hatinya harus gembira. Iya, ya. Ada satu survei baik di Amerika maupun di Jepang, ya. Pada survei itu ditemukan bahwa ternyata lebih dari 50%, lebih dari setengah orang-orang yang tinggal di rumah sakit ternyata adalah orang yang sehat. Ya. Dan di dalam survei itu telah dibuat satu percobaan, saudara, ya. Satu percobaan. Caranya begini. Mereka membelikan beberapa alat karaoke, saudara. Ya, dan ditaruh di satu kamar satu ya, dan dari pihak rumah sakit itu berkata, ayo silahkan semua boleh bernyanyi karaoke, semuanya boleh nyanyi. Ya, mau suaranya bagus, mau suaranya kurang bagus, mau suaranya fals, semua silahkan nyanyi. Ya, nyanyi lagu apa saja. Dan menurut survei itu ditemukan, saudara, bahwa kurang lebih dalam waktu 1 minggu, setengah dari penghuni rumah sakit pulang, saudara. Ya, setengah dari orang-orang yang tiap hari nyanyi, pagi nyanyi, siang nyanyi, sore nyanyi, malam nyanyi, ternyata boleh pulang. Ya, setelah diperiksa oleh dokter, ini pulang. Ya, kenapa pulang? Nggak sakit. Ternyata itu orang stres. Ya, orang yang stres. Mungkin stres di kantornya, stres di pabriknya, stres di perusahaannya, stres di rumahnya, ya, stres di jalan. Wah, seperti saya malam hari ini. Coba 5:30 dari Kelapa Gading, ya, sampai sini jam 8, saudara. Berapa jam itu ya? 2 jam setengah. Ya, saya pikir kalau lancar nggak sampai 1 jam, saudara. Ya, stres di jalan. Ya, kenapa bisa stres? Hatinya stres. Ya, ini pikiran dari hati, saudara. Perasaan dari hati. Ya, makanya saudara dan saya tidak boleh punya iman perasaan. Ya, iman kita adalah iman karena firman Tuhan. Iman karena berpegang pada janji Tuhan. Kalau iman perasaan, nanti saudara akan jadi Kristen kapal selam. Kalau perasaannya enak, ke gereja, itu melayani. Kalau perasaannya lagi nggak enak, wah nyelam terus. Ya, sampai ada yang bilang kristal. Tahu nggak kristal? Kristen? Natal. Kalau Natal muncul, udah Natal nyelam lagi. Nanti Paskah muncul, udah Paskah nyelam lagi. Wah, ini kenapa bisa begitu? Imannya iman perasaan. Imannya iman mut-mutan, saudara. Tahu iman mut-mutan? Kalau hati saya enak, ya, perasaan saya enak, saya ke gereja, saya melayani. Tapi kalau hati saya lagi nggak enak, perasaan saya lagi nggak mood, saya nggak ke gereja. Wah, salah, saudara. Iman saudara dan saya tidak boleh ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ya, kembali lagi, saudara. Kalau hati kita gembira, semua sakit sembuh, saudara. Ya, ayo kita harus minta pemulihan hati dulu.
Ya, saudara dan Roh Kudus itu penolong, saudara. Saudara dan Roh Kudus harus kerjasama. Roh Kudus mengurapi kita, nanti kita akan minta urapan Roh Kudus. Saudara harus buka hati, ya, buka hati. Ya, karena saya percaya sedang saya berbicara, maka Roh Kudus akan mengingatkan, akan melihat hati kita masing-masing. Ya, apakah hati kita ada kesal, hati kita ada kecewa, hati kita ada marah, hati kita ada membenci seseorang, ya, sampai hati kita penuh dengan dendam. Namanya apa ini, saudara? Udah kecewa, udah marah, udah benci, udah dendam. Kepahitan, ya, kepahitan, wah, ya, hati yang penuh dengan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, penuh kepahitan, tidak mungkin diangkat, tidak mungkin masuk surga, saudara, ya, tidak mungkin. Ya, mari kita lihat hati kita. Saudara buka dulu Matius, saudara batasi dulu ya, Amsal 4 tadi batasi dulu. Ada apa sih di hati kita? Mengapa hati kita harus dijaga, harus dipulihkan lebih dari yang lain, saudara. Matius pasal 15 ayat 9. Semua keluarnya dari hati, saudara. Matius pasal 15 ayat 19. Matius 15 ayat 19. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati saudara dan saya, Alkitab katakan timbul segala pikiran yang jahat. Bisa pembunuhan, bisa perzinahan, bisa percabulan, bisa pencurian, sumpah palsu, hujat, dan lain-lain. Berasal dari mana? Dari hati. Kalau saudara kesel, keluarnya dari mana? Hati. Saudara marah, keluar dari mana? Hati. Saudara iri hati, cemburu, keluar dari mana? Hati. Ya, coba kita buka lagi dalam Markus 7 ayat 21. Sekarang ke Markus 7. Jadi hati ini sangat penting untuk dijaga, ya. Dan hati ini sangat penting untuk dipulihkan dulu. Siapa yang pulihkan? Roh Kudus dan firman Tuhan. Ya. Di dalam hati ini tidak boleh ada hal-hal yang jahat. Ya, pikiran, perasaan, keinginan yang jahat. Ya. Saudara, kalau orang berbuat dosa itu tidak dalam 1 detik. Orang dosa itu dipikirin dulu. Benar nggak? Benar nggak? Iya. Orang kalau mau berdosa itu pikirin dulu. Ya, orang mau berzina ya, dengan suami atau istri yang bukan istrinya atau suaminya, itu dipikiran dulu. Ih, cakep juga ya. Ih, ngomongnya cocok nih. Nah, dari situ dulu. Ya. Iya, saudara membenci orang, saudara marah sama seorang, dan saudara ingin membunuh orang itu. Ya, ingin dia cepat-cepat mati aja deh. Itu dari hati, saudara. Ya, tadi saya sudah katakan dosa itu tidak dalam 1 detik. Tapi dosa itu dipikir, saudara. Ya, kemarin saya baca ada pembunuhan di apartemen Kalibata. Kalau nggak salah namanya Holy siapa itu? Ya, ternyata yang membunuh itu suaminya. Padahal suaminya sedang ada di Australia. Dan dikatakan, saya baca di televisi, ya, pembunuhan ini akan dijerat dengan pasal-pasal yang berat. Ya, kalau tidak hukuman mati, hukuman seumur hidup. Kenapa? Karena ini ternyata telah direncanakan jauh-jauh hari, saudara. Ya, bagaimana nih saya bunuh istri saya? Ya, alasannya sepele, saudara, karena istrinya banyak menuntut. Udah dikasih apartemen mau minta rumah lagi, udah dikasih mobil mau minta mobil lagi, ya, sehingga pria yang sudah beristri ini pusing katanya, saudara, ya, pusing. Bahkan yang terakhir yang diminta oleh Holy itu adalah menceraikan istri sahnya, ya, sehingga suami yang sudah beristri yang sedang tugas di Australia, ya, dia ingin membunuh, ya, selingkuhannya si Holy itu, saudara. Dan akhirnya memang dibunuh, tapi ternyata setelah diselidiki, wah, ini sudah direncanakan jauh hari, hukumannya sangat berat katanya.
Jadi kalau orang membunuh dengan spontan, saudara, itu hukumannya lebih ringan. Tapi kalau seorang membunuh dengan telah direncanakan, ya, telah direncanakan, apalagi ini pakai pembunuh bayaran, saudara. Pembunuh bayaran, ini hukumannya berat. Ya, saya suka melayani di penjara Cipinang, saudara. Ya, pernah satu hari ada seorang bapak, ya, datang ke saya, dia berkata, "Pak, tolong doakan saya." Ya, saya berapa ya, kena 10 tahun atau berapa, saya lupa. Saya bilang, "Kenapa, Pak?" "Saya dituduh membunuh." Tapi dia cerita, sebenarnya saya yang mau dibunuh. Ya, sebenarnya saya yang mau dibunuh. Tapi karena saya membela diri, saya ambil pisaunya, saya tusukkan ke orang itu. Tapi sekarang saya dituduh membunuh, Pak. Sebenarnya saya membela diri. Wah, kasihan juga itu Bapak. Ya, saya doakan saudara. Ya, dia bilang, "Aduh, sedih Pak hati saya," katanya. "Saya membela diri, tapi saya kena hukuman yang begitu berat," katanya. Ya, ayo kita lihat lagi. Markus pasal 7 ayat 21 dan 21, 22 dan 23. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ya, kita baca 2, 3. "Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Kembali lagi ditulis saudara dalam Markus 7. Ya, semua kejahatan itu keluar dari dalam hati. Ya, kenapa orang bisa menjadi jahat saudara? Tapi kenapa juga orang bisa jadi baik? Kenapa orang bisa jadi membenci, mendendam, dan ingin membalas? Tapi kenapa ada orang-orang yang bisa mengampuni? Mungkin mertua mengampuni menantunya yang kurang baik. Ya, mungkin menantu bisa mengampuni mertua yang kurang baik. Kenapa? Ini semua dari hati, saudara. Ya, siapa yang gampang iri hati? Gampang cemburu. Kok dia dapat, kok saya enggak ya? Kok dia dikasih ya, kok saya enggak ya? Kok dia dikasih 5 ya, kok saya cuma separuh? Itu dari hati. Ya, kenapa orang juga ingin bercerai, kawin lagi? Ya, katanya nggak cocok. Wah, ya, udah punya anak 2, udah umur 70, katanya nggak cocok loh. Bagaimana ini? Ya, bahkan udah punya anak 10, nggak cocok. Tapi punya anak 10. Ya, ini semua dari hati, saudara. Ya, ya, dulu katanya cocok, dulu katanya dunia ini milik berdua. Ya, dunia milik berdua, semuanya sewa, kontrak. Ya, tapi udah umur 50, 60, 70 baru bilang nggak cocok. Ini kan terlambat saudara. Kalau nggak cocok lagi pacaran tuh nggak cocok, jangan jadiin. Ya, karena firman Tuhan berkata, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, mari saudara dengar baik-baik, orang Kristen yang sudah diberkati pernikahannya di gereja tidak boleh bercerai. Ya, cocok tidak cocok tidak boleh bercerai. Ya, selain pasangannya, suaminya atau istrinya mati, saudara, meninggal dunia. Selama pasangannya belum meninggal dunia, maka dia masih terikat dengan pernikahan itu, saudara. Ya, oleh sebab itu orang Kristen tidak boleh pernah berpikir untuk bercerai. Kembali lagi, dari mana pikiran untuk bercerai dan kawin lagi? Dari hati. Jadi apa kesimpulannya? Saudara miliki hati yang baik. Kalau hati saudara dan saya baik, mata kita baik. Semua ngelihat yang baik. Ya, kalau pikiran kita baik, semuanya jadi baik, saudara. Ya, firman Tuhan katakan dalam bagian yang lain, kalau hatimu terang, maka matamu terang. Ya, kalau hati kita terang, mata kita terang. Kalau hati kita gelap, mata kita ikut gelap. Ya, coba buka. Sekarang ke perjanjian lama, saudara. Yeremia 17. Ayat 9 dan 10. Ya, semua tentang hati, saudara.
Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Ya, mari kita baca sama-sama 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Wah, mengerikan saudara. Kalau hati tidak dipulihkan, kalau hati tidak dijaga, firman Tuhan katakan betapa liciknya hati. Dan kalau hati ini licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Rambut boleh sama hitam, hati orang siapa yang tahu? Ya, kalau kita di gereja, ya, shalom, shalom, Tuhan berkati. Siapa tahu ada kebencian. Ya, shalom, sial om, kurang ajar loh. Kau baret mobil luntar, kau kempesin. Siapa tahu, ya, rambut sama hitam. Selain yang disemir, hati orang siapa tahu. Ini hati orang licik, saudara. Ya, kenapa ada terjadi ya pencurian, perampokan, pembunuhan, ingin bercerai, ingin kawin lagi, ya, ingin sesamanya mati, ya, tidak mau mengasihi, tidak mau mengampuni. Ini semua dari hati. Ya, seringkali kita apa, saudara? Ya, mulut dan hati kita nggak sama. Ya, seringkali kita berkata, ya, pendeta mungkin berkata, ayo ampuni, jangan musuhan. Hai salaman. Ya, kita seolah-olah salaman, iya deh salaman deh. Tapi sebenarnya belum mengampuni. Saya mau katakan, saudara, kalau orang berbuat salah, ya, masih ingat nggak? Masih diingat-ingat nggak? Masih diingat-ingat? Itu belum mengampuni. Mengampuni yang sesungguhnya adalah mau melupakan. Kalau masih ingat walaupun sudah bilang, saya udah ampuni, saya udah belum. Saudara masih ingat bajunya apa? Bajunya pink. Ibu maaf ya kalau pink ya. Rambutnya apa? Rambutnya potongannya yongen. Oh, ada. Iya. Celananya apa? Putih. Waduh, saudara ingat. Harinya apa? Hari Senin. Jamnya kira-kira jam 2 siang. Oh, ada. Di mana? Di Mall Citraland. Wah, katanya udah mengampuni. Saudara hafal sekali. Kira-kira sudah terjadi berapa lama ibu dihina orang itu? Kira-kira tahun 60. Waduh, ini tahun berapa? Saya mau katakan, kalau saudara masih ingat-ingat, saudara tidak mau lupakan, saudara belum mengampuni, hati saudara jahat. Firman Tuhan katakan, kalau kita tidak mau mengampuni dosa orang, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni dosa kita. Saudara mau diampuni dosanya? Mau? Harus mengampuni dosa orang. Jangan diingat-ingat. Ya, coba ini saudara. Ya, hati manusia ini sangat licik, lebih licik dari segala sesuatu. Bahkan berikutnya dikatakan hatinya sudah membatu. Walaupun dengar firman, walaupun diurapi Roh Kudus, hatinya sudah membatu. Waduh. Sampai ada orang bilang begini, saudara. Sampai mati, gua nggak mau ketemu lo. Sampai mati, saudara. Waduh. Sampai mati, gua nggak mau ngampuni lo. Wah, ini hatinya sudah membatu. Tapi kalau di gereja, shalom. Wah. Ya, saudara, hati kita harus dipulihkan, saudara. Siapa yang pulihkan? Roh Kudus dan firman. Saudara harus terus diurapi dengan Roh Kudus. Saudara harus minta Roh Kudus urapi saya. Roh Kudus pulihkan roh saya, jiwa saya, tubuh saya. Ya. Ya, mari kita lihat dulu, saudara. Kita lihat dulu Matius 7 ya. Matius 7, saudara.
ayat 13 dan 14. Ya, saudara kan mau masuk sorga ya? Saya mau masuk sorga. Tapi apa kata firman Tuhan? Matius 7 ayat 13 dan 14. Ya, ayat 13 dan 14. Ayat 13 itu yang akan masuk neraka. Ayat 14 yang akan masuk sorga. Ya, mari kita baca bersama-sama 2, 3. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapati. Saya mau tanya saudara, yang masuk neraka banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Ini firman Tuhan buat siapa? Buat orang Kristen atau bukan? Ini buat orang Kristen. Ini khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Buat orang Kristen. Buat murid-murid Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa jalan ke neraka itu luas dan lebar. Luas dan lebar. Wah, apa artinya? Wah, boleh hidup semau gue, kata orang Jakarta. Boleh berbuat dosa. Dosa apa aja, mau apa aja boleh deh. Luas dan lebar. Nggak ada firman. Mau cerai boleh, mau kawin 7 kali, 8 kali boleh. Ya, mau berzina boleh, mau mabuk boleh, mau judi boleh. Mau membenci boleh, mau membunuh boleh, mau mencuri boleh, mau merampok boleh, mau menipu orang boleh. Luas dan lebar. Dan banyak orang yang masuk ke dalamnya, saudara. Ini ke neraka. Ya, kalau Tuhan Yesus yang ngomong, nggak salah, pasti benar. Tuhan Yesus nggak pernah bohong. Hati-hati, jangan sampai kita masuk ke neraka. Ya, dan ayat 14 katakan bahwa jalan ke surga itu sesak dan sempit, atau sempit dan sesak. Banyak nggak yang masuk? Banyak nggak yang masuk surga? Sedikit. Makanya saudara dan saya harus berjuang untuk masuk dalam pintu yang sempit dan sesak. Berjuang untuk masuk surga. Bagaimana cara kita berjuang? Alami pemulihan hati. Kalau hati kita benar, semuanya benar, saudara. Kalau hati kita nggak benar, semuanya juga ikut nggak benar. Ya, hati-hati yang suka marah-marah, suka ngomel, kurang bersyukur. Siapa yang kurang bersyukur di sini? Hah? Dikasih duit sama suaminya, kurang terus, ngomel. Iya. Tuhan kasih motor, ngomel. Tuhan kasih mobil bekas, apa ini? Mogok melulu, ngomel. Hati-hati saudara. Ya, ini semua berasal dari hati. Jadi hati saudara harus dipulihkan dulu, harus diperbarui dulu. Sedikit loh yang masuk surga. Makanya firman Tuhan katakan, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Berjuang. Coba kita lihat dulu saudara. Ya, dalam Lukas 14. Iya, Lukas 13, maaf. Lukas 13, saudara. Ayat 23 dan 24. Ini kembali ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Ya, seorang bertanya kepada Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus berjalan menuju Yerusalem. Ayat 23 dan 24, mari kita baca 2-3. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saya ulangi, banyak orang akan berusaha untuk masuk surga, tetapi tidak akan dapat. Kenapa tidak akan dapat? Hatinya jelek. Hatinya jelek. Karena hatinya jelek, dia terus berbuat dosa. Suruh mengampuni, nggak mau mengampuni. Suruh berbuat baik, dia nggak mau berbuat baik. Iya, karena hatinya jelek. Ya, seringkali istri disuruh tunduk sama suami. Bukan tunduk, tanduk. Sini ada istri yang tanduk suami? Ada?
Nggak ada? Nggak ada yang ngaku. Iya. Kadang-kadang istri jadi suami, suami jadi istri. Saya pernah dengar saudara, ada istri perintah suaminya, hei ke pasar, belanja, bayam 2 ikat, tempe 1 papan. Jangan lupa, cabai rawit sama terasi. Loh, kok suami jadi istri? Kok istri jadi suami? Saudara, kita harus, kalau hati kita baik, kita pasti mau jadi pelaku firman. Kalau hati kita baik, pasti kita ikut firman, saudara. Firman Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya, mari kita selalu kembali kepada firman, saudara. Kembali kepada firman. Ya. Ya, kita kembali lagi, saudara. Saya belum selesai di Matius 7, saudara. Matius 7. Ya, saudara kan orang Kristen, ya. Kita semua berseru Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan Yesus. Apakah semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus masuk surga? Mari kita baca. Matius 7 ayat 21 dulu, saudara. Kita baca. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa yang akan masuk sorga? Orang yang berseru Tuhan, Tuhan, atau yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi saudara kalau nanti menghadap tahta pengadilan Kristus, saudara nggak akan bisa bilang, Tuhan saya udah memanggil namamu, saya udah teriak, Yesus, kenapa engkau tidak selamatkan aku? Dan Tuhan Yesus akan berkata, engkau tidak melakukan perintah Bapakku yang di sorga. Hanya orang yang melakukan perintah Bapakku yang di sorga. Siapa yang bisa melakukan perintah Bapa di sorga? Orang Kristen yang hatinya sudah dipulihkan. Kalau hatinya jahat, mana bisa jadi pelaku firman? Ya, kalau hatinya najis, mana bisa jadi pelaku firman? Ya, ini saudara. Kalau ininya ya kotor, ininya juga ikut kotor, saudara. Kalau ininya bersih, ini jadi bersih. Ya, pernah ada seorang narapidana di penjara Cipinang. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau konseling. Oh ya boleh, nanti tolong doakan saya. Ya, saya bilang, kenapa? Sambil ketawa dia malu-malu. Saya bilang, ayo ngomong, kenapa? Saya bilang, ya malu Pak. Nggak usah malu. Ya, akhirnya dia ngomong, saudara. Dia bilang gini, iya Pak Pendeta, tolong doakan saya. Saya tidak tahu harus berbuat apa-apa. Saya sudah punya istri Pak, tapi kalau lihat perempuan, saya mau terus Pak. Saya cuma jawab, pikiranmu najis, pikiranmu kotor. Saya udah berusaha, tapi nggak bisa Pak. Saya bilang, kalau kamu punya kemauan, pasti bisa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya kan tergantung hati kita lagi toh. Mau nggak? Ada juga orang berkata, Pak saya merokok. Ya, saya udah nggak bisa lepas. Ya, ayo lepaskan engkau. Rumah Roh Kudus, engkau bait Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 3, 16 dan 17. Ya, harus lepaskan, nggak bisa. Saya bilang kalau mau pasti bisa. Ya, seringkali hati ini nggak mau. Ya, kenapa hati ini masih hati yang jahat, maunya yang najis. Ya, maunya mabuk, maunya judi, maunya berzina, maunya selingkuh, maunya nipu orang, maunya bohong. Kenapa? Semua kan dari hati, saudara. Dan kalau hati kita jelek, kita tidak mungkin diangkat, saudara. Kita tidak mungkin bertemu sama Yesus. Yesus gak akan mau ketemu dengan orang-orang yang hatinya jelek. Ya, sekarang bagaimana dengan para pendeta, para pelayan Tuhan? Ya, mereka yang banyak mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, banyak membuat mujizat. Ayat 22 dan 23. 23. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus nanti tidak akan memandang apakah kita jemaat biasa, apakah kita seorang pelayan Tuhan,
worship leader, singer, pemusik. Apakah kita seorang hamba Tuhan atau pendeta, Tuhan Yesus tidak lihat. Tuhan Yesus hanya mau melihat apakah saudara dan saya sudah hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Dan kembali lagi, ya, semua yang menentukan itu adalah hati kita, saudara. Kalau hati yang jahat, hati yang najis, hati yang membenci tidak mungkin jadi pelaku firman. Tidak mungkin, saudara. Ya, karena kenapa? Karena hatinya belum beres. Ya, saya berdoa supaya saudara pulang dari tempat ini malam hari ini, saudara sungguh-sungguh berjuang untuk memiliki hati yang benar, saudara. Hati Yesus, ya, pikiran Yesus, perasaan Yesus, kehendak Yesus. Saudara pernah nggak membaca Yesus berbuat dosa? Nggak pernah. Kenapa Yesus tidak berbuat dosa? Karena hatinya, saudara, hatinya suci, hatinya kudus, hatinya penuh kasih. Coba orang sakit disembuhkan, ya, orang nggak punya makan dikasih makan. Ya, pernah satu hari Tuhan Yesus diikuti oleh murid-muridnya, ya, laki-laki saja 5.000 orang, belum istrinya, belum anaknya, belum cucunya. Belum makan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, kamu harus kasih makan. Dan muridnya berkata, Tuhan, nggak ada bakery, nggak ada toko roti, nggak ada yang punya makanan sebanyak ini. Jadi apa yang ada padamu? Oh, di sini kami menemukan ada seorang anak kecil, bawa 5 roti dan 2 ikan. Kata Tuhan Yesus, bawa sini. Dan Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur dan membuat mujizat. Rotinya dipotong-potong, nggak habis-habis, saudara. Ya, 5.000 laki-laki, belum istri, belum anak, belum cucu. Ya, sisa berapa? 12 bakul. Tuhan Yesus selama dia hidup di dunia, selama 33,5 tahun kurang lebih, ya, dia selalu berbuat baik. Ya, orang sakit disembuhkan, buta melihat, timpang berjalan, bahkan mati dibangkitkan. Siapa yang mati dibangkitkan? Lazarus. Ya. Saudara dan saya kalau mau masuk sorga, Tuhan Yesus adalah pemilik sorga. Saudara dan saya harus seperti Yesus. Harus seperti Yesus. Hati Yesus tidak jahat. Hati Yesus baik. Hati Yesus suci, saleh, kudus. Hati Yesus penuh kasih.